Salam hangat Sobat Ciremai, kembali lagi di Ciremai Podcast bersama saya Cirin Rayu Lestari, tim PKRS Ciremai Cirebon. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga kita kedatangan seorang dokter spesialis yang ahlinya dalam menangani kasus pada gangguan sistem saraf seperti otak, tulang belakang, dan saraf tepi. Selamat sore, Dok. Sore. Mohon izin, Dr. Rahmanda Haryo Wibisono. Iya, betul. Dokter spesialis bedah saraf ya, Dok ya? Iya, betul, bedah Siap. saraf. Dari Rumah Sakit Tingkat 3 Ciremai. Berarti seorang neurosurgeon ya, Dok ya? Neurosurgeon. Ya, kalau di internasional kita dibilangnya neurosurgeon. Kalau di Indonesia bedah saraf. Oh, berarti, mungkin lebih familiar bedah saraf mungkin ya. berarti neurosurgeon itu bedah saraf ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, itu kan ada spesialis bedah saraf ya, Dok? Betul. Ada juga bedah umum, ada juga spesialis saraf. Betul. Itu beda atau memang ada hubungannya? Karena namanya hampir mirip gitu, Dok. Izin. Bedanya memang kita spesifikasinya ya khusus untuk pembedahan di bidang saraf. Ya, saraf itu kan seperti tadi dibilang ya, ada saraf pusat ya, terdiri dari otak sama sumsum tulang ya, sama saraf tepi gitu. Untuk jenis-jenisnya dari penyakit-penyakit bedah saraf itu seperti apa sih, Dok? Yang sering umum ditangani di Indonesia, ditemui gitu, Dok? Izin. Kalau di Indonesia banyak sebenarnya ya, gitu. Khususnya mungkin kita khususkan di bagian otak aja ya, mungkin yang lebih familiar ya, mungkin masyarakat taunya bedah saraf itu banyak yang menyamakan dengan bedah otak gitu misalnya. Jadi kita coba kupas dari otaknya dulu aja. Paling sering itu adalah stroke ya. Jadi stroke itu kan ada juga yang bisa dioperasi, ada yang tidak. Selain stroke juga bisa yang mungkin masih awam dan orang juga jarang tahu dan kelihatan serem gitu adalah tumor otak sebenarnya. Gitu. Itu berarti bedah saraf itu tumor otak. Betul. Berarti untuk penyakit-penyakit yang tadi dokter sebutkan itu gejala awalnya seperti apa sih, Dok? Izin. Kalau gejala awalnya pasti yang namanya ada sesuatu yang salah di otak, itu berhubungan dengan kepala. Jadi paling sering nomor satu adalah sebenarnya sakit kepala. Gitu, itu paling sering. Jadi kita tuh nggak boleh meremehkan sakit kepala. Ya, kadang-kadang kan orang sakit kepala minum aja Panadol gitu, hilang udah gitu kan ya. Gitu. Cuma kalau berbulan-bulan tidak hilang juga kita harus waspada. Gitu. Berarti dari sakit kepala saja sudah bisa menjadi gejala gitu ya, Dok? Betul, ya? betul. Berarti gejalanya mirip-mirip sama penyakit pada umumnya ya, Dok ya, Izin? Iya, sebenarnya kalau dibilang sakit kepala sih banyak ya yang sakit kepala ya, yang sakit kepala itu bisa ke macam-macam penyakit. Kita darah tinggi, sakit kepala. Ya, belum juga ada yang namanya vertigo, migrain, macam-macam ya. Gitu. Cuma khususnya di sini kalau yang berhubungan dengan bedah saraf, khususnya tumor otak biasanya sakit kepalanya itu udah ada yang namanya progresif. Jadi makin hari itu terasanya makin berat. Makin sakit gitu ya, Dok? Makin sakit. Makin parah mungkin ya, Dok? Betul. Kita minum Panadol hilang, besok ada lagi. Gitu. Jadi nggak hilang dengan obat-obatan. Itu yang paling sering sih sebenarnya sakit kepala. Biasanya sakit kepala juga sering dihubungkan dengan spesialis saraf ya, Dok ya? Betul. Berarti awalnya ke spesialis saraf dulu apa emang langsung ke bedah saraf itu, Dok? Kayak gitu. Kalau kita ngerasanya sakit kepala gitu, Dok, yang berlebihan gitu secara tidak wajar gitu. Itu emang harusnya ke polisaraf atau ke spesialis saraf dulu apa langsung ke bedah saraf itu, Dok? Biasanya kalau yang awam sih ya memang jarang sekali ya. Jarang sekali ada yang langsung berobat ke saya sih. Gitu, pasti melewati dokter saraf dulu. Ya, dokter saraf nanti di evaluasi sama dokter saraf, lalu ada pemeriksaan khusus. Ya, ada pemeriksaan khusus untuk mendeteksi tumor otak. Setelah terbukti ada tumor, baru biasanya
kolaborasi dengan saya. Berarti Seperti itu. untuk di spesialis sarafnya itu mungkin didiagnosa dulu ya dok ya? Betul. Didiagnosis dulu, baru ketika memang harus ada tindakan atau intervensi mungkin harus ke bedah saraf seperti itu ya dok ya? Gitu. Nah untuk gejala-gejala yang seperti tadi dokter sampaikan itu ada faktor-faktor tertentu nggak sih dok? Apakah memang datang dari seperti gaya hidup, lingkungan, ataupun juga kayak meningkatkan resiko kita terkena penyakit bedah saraf gitu dok? Kalau untuk tumor sendiri ya itu sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu berhubungan dengan gaya hidup ya. Gitu. Datangnya dari mana itu dok? Memang kalau tumor itu ya nomor satu adalah genetik. Genetik itu memang sudah bukan diturunkan ya, jadi sudah mungkin bahasa umumnya sudah ada bakat ya. Secara gen itu sudah ada bakat terkena gitu. Baru selain itu juga mungkin harus kita lihat ada riwayat tumor di dalam keluarga. Tidak harus riwayat tumor otak. Misalnya kakeknya pernah ada tumor prostat misalnya, atau neneknya pernah ada tumor payudara. Maka itu ada sedikit meningkatkan risiko terkena tumor juga. Jadi ada genetik turunan Betul. dari keluarga, tapi tidak pasti Tidak untuk pasti diturunkan gitu ya dok ya. Tidak sejelas misalnya contohnya yang jelas-jelas diturunkan kan gula gitu ya. Kalau ini enggak. Jadi enggak secara langsung. Nggak secara langsung. Mungkin apa dari kecil sudah ada bakat itu terlihat apa gimana dok? Enggak. Biasanya enggak. Tumor otak sendiri itu paling sering, memang ada tumor otak pada anak-anak. Cuma paling sering di Indonesia itu rata-rata setelah umur 40 tahun kejadiannya. Gitu. Tapi ada, tidak memungkinkan anak-anak ada. Anak-anak ada, di bawah 5 tahun ada, belasan tahun jarang tapi ada. Cuma rata-rata itu 40 tahun ke atas. Oh gitu. Jadi untuk perbedaan nih dok, misalkan kan dari spesialisasi bedah saraf itu kan lebih ke arah intervensi nih dok. Betul. Nah untuk pastinya itu sudah pasti melakukan tindakan bedah kan dok? Iya. Nah tindakan bedah itu berarti udah lihat otak manusia gitu dok? Pastinya itu kayak udah sehari-hari lah ya kita gitu. Berarti itu yang dilihat di cek apa itu dok? Oh tindakannya maksudnya tindakannya ya berarti. Kalau tindakannya yang jelas pasti kita harus, kan tumor itu adanya di dalam otak ya, sedangkan otak itu kita kan tertutup oleh tulang gitu. Jadi untuk mengambil si tumor itu ya tentunya kita harus buka dulu tulangnya. Gitu, buka dulu tulangnya baru terlihat gitu. Nah ini mungkin soalnya pertanyaan. kalau tumor itu kita perlunya adalah mengetahui dia ganas atau jinak. Jadi tidak semua tumor itu ganas. Jadi kan bedakan tumor dengan kanker gitu. Kanker itu tumor yang ganas gitu. Jadi salah satu tujuannya mengambil tumor itu supaya mengetahui juga ganas jinaknya. Nah berarti kan kalau misalkan tumor itu ganas atau tidak ganas itu kan tetap harus dilakukan tindakan bedah kan dok, harus sama-sama dibuka gitu dok. Jadi kita taunya ganas atau jinak setelah operasi. Berarti dibuka dulu gitu ya dok. Betul. Kepala itu bukanya gimana itu dok? Kepalanya ya itu pakai alat otaknya. khusus lah, pakai alat khusus. Jadi ada bor khusus lah ya. Gitu kan. Dibor itu dok. Iya kan keras ini apa namanya ngeri-ngeri gitu tulang itu keras sekali ya. Jadi tapi kita dengan teknologi dan peralatan yang sudah canggih ya kita bisa meminimalkan resiko dan komplikasi gitu. Jadi dibuka kepalanya, dibuka tulangnya baru tindakan. kita ambil tumornya lalu ditutup lagi. Langsung tutup lagi. Nah untuk kasus yang paling sulit itu apa dok? Dari bedah saraf itu? Kalau menurut saya tumor otak itu salah satu tantangan yang cukup sulit ya. Karena lokasinya juga beragam. Maksudnya ada yang di permukaan itu lebih mudah ngambilnya daripada yang kan kadang
tumor walaupun kecil letaknya di dalam sekali ya. Gitu. Cuma ya masyarakat juga nggak perlu takut. Mungkin dulu kan bayangannya operasinya serem gitu kan. Kalau dengan teknologi sekarang tuh enggak ya enggak gitu. Insya Allah dengan alat-alat yang mungkin sudah canggih sekarang ya dok ya. Iya, kita bisa melakukan operasi dengan aman gitu. Sudah profesional lah gitu ya dok ya. Iya, insya Allah sudah. Nah berarti untuk tantangan dokter sendiri dalam mendiagnosis penyakit-penyakit ini sebelum dilakukan tindakan pembedahan itu seperti apa dok? Tantangannya adalah kalau untuk di Indonesia itu banyak pasien yang datangnya terlambat. Gitu. Oh ya, saya perlu tambahkan. Jadi tadi kan dibilang keluhan yang paling sering itu sakit kepala. Selain sakit kepala sebenarnya ada lagi. Ya, selain sakit kepala yang umumnya sering ditemukan, yang pertama itu adalah gangguan penglihatan. Kadang-kadang juga kalau tumornya dekat dengan saraf mata itu yang terganggu pandangannya dulu. Bisa burem sampai bisa buta sama sekali. Berarti ada nyambungnya gitu. Semua sarafnya kan ada di sini ya dok ya? Betul. Jadi semua yang kita gerakan itu ya, tangan, kaki, mata, telinga itu semuanya ada di otak. Saya rasa gitu. Itu pasti sangat sulit ya dok. Ya. Takutnya ketika melakukan tindakan mungkin harus ada, kan saya pernah lihat gitu ya dok, atau lewat di media sosial atau di edukasi itu kan ada yang secara pas ketika operasinya itu mereka sadar dok. Betul itu khusus. Kok bisa dok? Jadi otak itu tidak ada saraf sakit sebenarnya di dalamnya. Jadi ketika sudah terbuka, terus pasiennya bangun itu sebenarnya dia nggak merasakan sakit. Dengan catatan memang dokter biusnya juga sudah ada teknik khusus. Jadi obatnya memang udah menghilangkan rasa sakit. Tapi tetap dibius kan dok? Tetap dibius, tapi biusnya memang tidak menghilangkan kesadaran, tapi menghilangkan nyeri. Gitu. Jadi mungkin sering ya kadang-kadang ada yang dia ada yang main gitar sambil apa gitu, itu macem-macem. Mungkin biar ngecek ini saraf mana yang mungkin akan terganggu. Betul, jadi atau terutama tidak. Kalau lokasi tumornya itu dekat dengan misalnya saraf gerak. Kita harus memastikan jangan sampai otak yang menggerakkan tangan itu kena gitu. Mungkin ada ya spesialisasi tersendiri ya dok ya. Jadi mungkin dari pasiennya sendiri juga kan mungkin dia secara sadar biar tahu gitu apa nih yang menjadi kekurangan dari tindakannya itu ya dok ya. Iya gitu. Tapi memang dia sadar dok. Sadar. Di tengah-tengah dibangunkan lah gitu. Awalnya mah tidak sadar, terus dibangunkan untuk beberapa waktu, nanti ditidurkan lagi. Gitu. Berarti itu jadi bukan artinya kalau sadar tuh bius lokal gitu, enggak sih, tetap bius total, cuma ada yang dia sempat sadarnya kita untuk mengecek fungsinya. Itu berarti kolaborasi dengan dokter anestesinya itu ya dok ya. Betul, dokter biusnya. Tadi juga dokter kan sampaikan ya ada dari dampak keterlambatan diagnosis. Betul. Nah itu kalau misalkan terjadi keterlambatan diagnosis itu dampaknya seperti apa dok pada pasien prognosis gitu dok? Prognosisnya, jadi kalau sel otak itu bedanya dengan sel tubuh lain ya. Kalau dia sudah rusak, sudah mati, dia tidak bisa normal lagi. Contohnya mata, tadi saya bilang kan tentang penglihatan. Kalau dia berobat setelah buta, misalnya ya. Kalau diangkat tumornya, dia akan tetap buta. Kalau terlambat. Betul. Jadi memang jadi kan untuk mencapai buta itu kan kadang-kadang burem dulu, burem sedikit, makin lama makin burem. Kalau pas datangnya masih burem, di operasi bisa lihat lagi. Bisa lebih. Betul. Ini meningkatlah resiko untuk lebih meningkatkan kemungkinan kesembuhan. Gitu. Cuma kalau udah buta ya dioperasi agak namanya terlambat sulit, ya itu dok. Terlambat. Atau yang kedua datang misalnya sudah nggak sadar, itu juga bisa
Atau jadi pas kita lihat itu, ukurannya sudah besar sekali, itu juga. Tumornya gitu. Betul. Sudah menyangkut ke beberapa saraf mungkin ya dok ya? Ya, sudah. bisa jadi. Gitu. Nah, kalau untuk tanda-tanda khususnya itu kan tadi gejalanya seperti sakit kepala, terus juga seperti kaburnya gangguan penglihatan. Nah, itu kan gejala-gejala yang umum ya dok, Betul, tidak umum. khusus. Nah, untuk membedakan gejala-gejala tersebut dengan gejala-gejala penyakit umum lainnya itu seperti apa dok? Biar pasien ini lebih waspada gitu dok. Kalau dari saya sih agak sulit untuk membedakan untuk masyarakat awam ya. Gitu. Jadi memang kalau dari saya, kalau memang merasakan sesuatu yang dirasa beberapa lama dia dengan obat-obatan warung tidak sembuh, segera berobat. Gitu, nggak harus langsung ke saya biasanya. Misalnya ada buram mata kanan aja, makin lama makin buram ya ke dokter mata. Gitu, sakit kepala nggak hilang-hilang ke dokter saraf. Nanti mereka akan kolaborasi dengan saya. Jadi lebih ke diagnosis dini lah ya dok ya. Betul. Untuk mengurangi keterlambatan resiko tersebut. Jangan sampai berobat itu ketika sudah parah gitu ya dok ya. Betul, gitu. Nah kalau untuk cara preventifnya sendiri seperti apa dok? Preventifnya sayangnya tidak ada. Tidak ada ya dok ya? Jadi kita memang meningkatkan kesadaran supaya berobatnya tidak terlambat. Ya, karena memang bukan berhubungan dengan gaya hidup gitu. Ya. Siap. Jadi nggak ada yang supaya nggak kena tumor otak bagaimana? Sayangnya sampai sekarang juga tidak ada pencegahannya gitu. Nah kalau dari kita sendiri kayak bagaimana cara mengedukasi masyarakat sebagai tenaga kesehatan agar masyarakat luas itu dapat mendeteksi dini penyakit bedah saraf gitu. Gitu. Jadi kalau dari kita mungkin awareness-nya ya, awareness tuh kewaspadaannya itu yang perlu ditingkatkan. Jangan berobat kalau sudah parah baru berobat. Kadang-kadang yang kita temukan seperti itu. Ya, misalkan contoh sakit kepala udah berapa lama? Udah 1 tahun baru berobat. Terus pandangan buram juga udah 6 bulan baru berobat. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita screening penyakit-penyakit ini masih di tahap awal paling gitu. Jadi jangan sampai terlambat datangnya. Berarti harus care ke diri sendiri. Ada apa nih dengan tubuh kita? Karena yang tahu kan diri kita sendiri ya dok ya. Jadi jangan sampai penyakit itu yang malah bikin kita jadi nambah parah gitu ya dok ya. Gitu. Nah untuk mitos atau kesalahpahaman yang ada di luar sana mengenai bedah saraf, ada yang perlu diluruskan gak kira-kira dok? Barangkali ada mitos atau hoax tentang bedah saraf. Kalau itu banyaknya sih mengenai operasi lah ya gitu. Jadi banyak yang bilang kalau operasi kepala nanti setelah operasi komplikasinya bisa lumpuh gitu-gitu. Sama kalau selain kepala juga sama, misalnya saraf kejepit pinggang nanti jangan dioperasi, nanti setelah operasi bisa lumpuh gitu. Mungkin itu yang perlu diluruskan karena ya kalau itu menyebar di masyarakat semakin sedikit yang mau berobat gitu atau berobatnya udah parah gitu. Jadi nggak ada ya. Salah. Jadi mitos setelah operasi lumpuh gitu, setelah operasi misalnya buta itu tidak benar gitu. Jadi justru kalau tidak ditangani dengan cepat dan terlambat malah konsekuensinya makin buruk. Memperburuk keadaan. Ya, gitu. Nah, pesan terakhir dok untuk masyarakat luas terkait pesan bedah terakhir saraf. sih sepertinya sama ya. Maksudnya lebih waspada atau lebih care sama diri sendiri aja. Jangan menunda-nunda untuk berobat. Ya, sebenarnya salah satu kelebihan sistem BPJS saat ini juga itu kita bisa ditangani lah dengan BPJS asal memang gejala dan alurnya benar gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan berobat gitu. Misalkan lewat
puskesmas dulu. Nah, kalau memang nanti dokter-dokter puskesmas bisa screening, baru nanti di refer ke kami. Seperti itu. Sekarang mudah lah ya dok untuk Iya. berobat itu aksesnya, apalagi kalau ada BPJS gitu ya dok ya. Betul. Iya. Nah, wah banyak sekali nih untuk pembahasan-pembahasan yang kita dapat hari ini dari Dokter Rahmanda Haryowi Wibisono, spesialis bedah saraf ini. Terus juga banyak hal yang menarik karena dalam hal kedokteran itu kalau kita telaah itu sangat menarik ya dok ya. Khususnya apalagi kalau terkait bedah saraf yang menyangkut dengan otak dan lainnya gitu ya dok ya. Terima kasih dokter Ya, atas waktunya sama-sama. memberikan banyak informasi. Ya, mudah-mudahan informasinya Siap. berguna buat semua masyarakat ya. Terima kasih dok. Ya. Selamat sore. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Salam sehat. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.